Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sering kali terjadi penyesalan demi penyesalan terjadi, dialami, diingat-ingat kembali ke belakang dalam kehidupan seseorang. Dimana ketika mengingat-ingat kembali penyesalan-penyesalan tersebut dihitung-hitung lagi, dan rupanya bicara tentang impian, impiannya sih selangit tapi nyangkut juga enggak. Semangatnya sih ada, tapi masalahnya konsistennya juga enggak. Akhirnya enggak nyampe juga kepada apa yang dirindukan. Namun sekali lagi, sesungguhnya hidup ini sebagai orang percaya bukanlah tentang apa yang kita ingin capai, tetapi pencapaian apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita masing-masing. Dan dalam segala itu semuanya, maka membangun hidup ini itu penting. Karena seringkali kekeliruan terjadi bukan sekedar bagaimana memulainya, tetapi bagaimana memimpikannya saja sudah salah. Hidup ini seperti membangun sebuah bangunan. Dan hidup Anda dan saya adalah bangunan Allah tentunya. Ada dasar yang benar untuk kita membangun. Namun seringkali kita membangun di atas dasar yang salah. Sehingga bentuk bangunan yang di gambaran pikiran kita adalah baik, adalah indah, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dasarnya tadi, maka bangunan tersebut juga bisa menjadi tidak kuat, bisa menjadi hancur sama sekali. Atau malah karena dasarnya juga nggak sesuai, maka segala halnya juga nggak selesai dikerjakan. Jadi nggak selesai juga nyesek juga, selesai lalu kemudian hancur juga lebih nyesek lagi. Dan tentunya pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan kita membangun kehidupan ini sebagai bangunan Allah. Karena itu Alkitab mengatakan ada dua macam dasar dalam hidup ini. Dari Matius 7 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana tertulis demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya lanjutkan di Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada dua macam dasar. Dan dua macam dasar ini akhirnya juga menjadikan dua macam orang. Ada yang bijaksana, ada yang Alkitab sebut sebagai orang bodoh. Nah, Matius 7 ayat 26 sampai 27, Lukas 6 ayat 49, kita mulai dulu tentang yang seperti apa yang modelnya orang bodoh. Kiranya dijauhkan ini daripadamu, daripadaku. Tapi boleh juga, harusnya kita cross check diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita lagi masuk di area orang bodoh nih. Di mana di Alkitab mengatakan bahwa dua macam dasar. Yang pertama adalah mereka yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Oleh karena itu, seperti apa modelnya orang bodoh? Tertulis di sini, orang bodoh itu berseru kepada Tuhan, tapi tidak melakukan yang Tuhan katakan. Wow, bayangkan, ini bukan nggak kenal Tuhan, ya. Tapi belum sampai kepada pengertian-pengertian dari Allah yang dia kenal. Karena memang dari awal, orang-orang yang model begini tendensinya adalah suka memanggil saja, berseru, bersorak buat Tuhan. Seolah-olah kalau dia muji-muji Tuhan dengan semangat, Tuhan itu seperti petinju yang disemangati, lalu kemudian kemenangannya dia kasih ke kita begitu aja. Ya. Gini loh,
berseru pada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini modelnya sama seperti orang yang berdoa tapi nggak suka dengan jawaban Tuhan. Saya percaya Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan penjawab doa. Masalahnya, kita ini suka nggak dengan jawabannya? Karena sesungguhnya ketika masih ada kesempatan untuk berseru, maka di sana Tuhan mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, Dia akan menjawab. Perhatikan, Dia Allah yang bukan sekedar penuh dengan empati, tapi Dia juga Tuhan yang bertindak buat Anda dan saya. Karena itu, tidak hanya dengan jawaban, ya atau tidak, kanan atau kiri, tetapi juga Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Namun, ini yang seringkali terjadi. Kita bersikap bodoh dengan jalan berdoa, menaruh harap pada harapan kita, bukan menaruh harap pada sumber pengharapan. Lalu kemudian orang bodoh itu yang berseru kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, adalah cenderung membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan. Perhatikan, ini dua hal yang berbeda. Membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan. Saudara, kita bukan membawa Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita yang mesti bawa hidup kita masuk kepada Tuhan. Karena itu jangan bodoh. Karena orang bodoh dikatakan mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Orang bodoh itu bukan gak suka belajar loh. Orang-orang bodoh ini juga di Alkitab dikatakan mempelajari Tuhan tapi tanpa mengenalnya, tanpa mau mengerti Tuhan. Pokoknya belajar, mempelajari. Penuhlah dia dengan direktori tentang Tuhan yang sampai akhirnya tetap bodoh juga. Karena memang bukan dia tahu untuk dia menjadi mengerti dan mengejar, memenuhi apa yang Tuhan inginkan, tetapi memang sekedar pengen tahu. Lalu kemudian mempelajari kebenaran untuk mencari pembenaran. Wah, ini gak kelar-kelar bodohnya. Ya. Saudaraku, Alkitab baik untuk kita semua. Alkitab itu sempurna, benar tanpa salah sedikit pun. Karena itu jangan bodoh. Mari pelajari kebenaran supaya kita melakukan apa yang benar, karena kita sudah dibenarkan. Bukan mempelajari kebenaran untuk kita mencari pembenaran. Ini yang Alkitab bilang, ini orang bodoh. Tipe-tipe orang yang bangun kehidupannya di atas tanah tanpa dasar, di atas pondasi pasir, yang mana orang bodoh itu disebutkan mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Wih, ngeri ya. Membangun di atas tanah tanpa dasar. Ya. Ini model orang-orang yang menipu diri sendiri dengan mengingini kehidupan yang kelihatan sempurna tanpa proses. Pengen begini, pengen begitu, pengen segala hal yang disebut baik di muka bumi ini terjadi dalam hidupnya. Saya percaya Allah itu baik. Dia inginkan segala yang baik buat Anda dan saya. Namun jangan keliru juga. Ada proses. Karena tanpa proses, Anda dan saya nggak akan dapat bentuknya. Hidup ini juga jangan kegilaan dengan proses. Namun proses memang harus kita hormati. Dan lebih daripada itu, dalam menghormati proses, ingat juga bahwa proses itu juga akan mengalami hal yang dinamis, di mana Anda dan saya nggak akan di situ-situ terus. Kita akan mengalami pergeseran, bukan pergeseran nilai tentunya, tapi pergeseran ke yang lebih baik, ke yang lebih baik. Namun untuk bisa terus ke sana mengalami hal yang dinamis, kita nggak bisa tipu diri sendiri dengan pengen kehidupan yang lebih baik, tetapi nggak konsisten. Nggak konsisten. Mulutnya bilang pengen gue begini, dari apa yang gue pikir pengen sampainya begini. Tapi Anda nggak lakukan juga. Ya. Integritas nol. Ini orang bodoh. Ya. Dia mau sesuatu yang lebih, dia kerjakan lebih banyak dalam satu hari, tapi bangun juga siang. Ya. Anda nggak bisa berbuat lebih ketika Anda tidak bangun lebih pagi. Oleh karena itu,
Orang bodoh dikatakan mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Modelnya adalah sibuk bangun hidup dengan apa yang kelihatan. Ya. Tapi tanpa nilai yang jelas. Seperti inilah yang membangun rumah di atas pasir. Ya. Sibuk bangun apa yang kelihatan, tapi nilainya nggak jelas. Saudara, orang yang paling tersesat di muka bumi ini adalah orang-orang yang dia sendiri nggak tahu mau dia apa. Celaka loh orang hidup begitu. Ditanya mau lo apa? Nah itu dia masalah gue juga. Gue nggak tahu dia mau gue apa. Dan model-model begini ini kelihatan manifestasinya emang nggak pernah puas. Nggak pernah puas, karena memang nggak jelas maunya apa. Makanya hidup itu kejar Tuhan punya mau. Kejar Anda dan saya punya mau nggak kelar-kelar. Ya. Nah orang bodoh itu nanti kita akan lihat di orang bijaksana ya. Si orang bodoh itu diterpa dalam kehidupan ini cukup 3 sesi. Tapi kalau orang bijaksana dihantam 4 sesi aja, serangan dalam hidupnya nggak roboh. Dikatakan ada hujan, ada banjir, ada angin melanda. Ya. Hanya sedikit saja mengalami pergumulan, kemudian murtad. Itu orang bodoh. Ya. Baru dia hadapi banjir, baru hadapi hujan, baru hadapi angin, udah murtad, berhenti untuk mempercayai Tuhan. Mulai toleh kanan, mulai toleh kiri, mulai cari jalan keluarnya yang lain. Ya. Hormati proses. Kita jangan mau jadi bodoh. Orang yang bodoh itu dia akan rubuh apa yang dia bangun. Orang bodoh bangun apapun pasti akan rubuh, itu kata Alkitab. Orang bodoh itu akan mengalami kerusakan yang tidak biasa. Alkitab mengatakan hebatlah kerusakannya. Ya. Waduh, bukan hebatlah apa-apanya, ini hebatlah kerusakannya. Jemaat Tuhan, tanpa dasar yang benar, pekerjaan yang kita bangun, pelayanan yang kita abdikan, pernikahan rumah tangga yang kita bangun, pertemanan yang kita bangun, apapun yang dibangun dalam hidup, tanpa dasar yang benar, hanya akan berujung kehancuran dan kesia-siaan. Dan itu bukan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu mari pada kesempatan ini katakan pada diri sendiri, jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya. Kalau ada di sebelahmu, ingatkan jangan bodoh, ya, jangan bodoh. Lalu kemudian bijaksana. Kan tadi saya sampaikan 2 macam dasar. Ya. Yang pertama orang bodoh. Yang berikut ini adalah yang bijaksana. Ya, saya nggak mau sampaikan yang bijaksana dulu, baru sampai ini yang bodoh. Karena nanti yang kita ingat yang bodohnya. Ya, makanya saya sampaikan yang bodoh dulu supaya kita ingat yang bijaksananya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saya lanjutkan. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bijaksana. Bijaksana itu pengertian. Ya. Bijaksana itu datang kepada Tuhan. Bijaksana itu mendengarkan perkataan Tuhan. Bijaksana itu melakukan yang Tuhan mengatakan. Dari sanalah kita bangun dasar yang benar. Kita menjadi bijaksana ketika kita menggali dalam-dalam.
Karena tadi Matius dan Lukas mengatakan di mereka orang yang bijaksana itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Tidak sekedar meletakkan dasar di atas batu, tetapi terlebih dahulu menggali dalam-dalam. Dan ketika menggali dalam-dalam, perlu waktu, perlu proses, perlu usaha. Anda dan saya menjadi bijaksana kalau kita mau usaha untuk terus kenal Tuhan. Usaha untuk terus mengerti maunya Tuhan. Nggak bisa sehari, tapi bisa nggak? Bisa. Karena Anda dan saya kan diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Maka dari itu nggak mungkin kita nggak bisa ngerti Dia. Ngerti seluruhnya belum, proses. Tapi ngerti day by day pasti dong. Tapi ini hanya dialami oleh orang-orang yang datang kepada Tuhan, kemudian mendengarkan Dia, lalu melakukannya. Karena kalau enggak, tanpa Anda dan saya melakukan, kita akan kehilangan momen pengertian. Apa yang disebut momen pengertian itu begini loh. Kita dengar, kita tahu yang benar, lalu kemudian kita melakukan. Nah, ketika kita melakukan, nanti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu itu yang saya katakan momen pengertian terjadi. Ketika Anda membawa hidup Anda, lalu kemudian melakukan yang Tuhan mau, yang Anda nggak suka, karena biasanya kan apa yang Tuhan mau, Anda dan saya nggak suka secara daging. Nah, ketika kita melakukannya, dari the moment itu terjadi, baru di situ kita, oke, gini maksudnya Tuhan ya. Ngerti saya. Makanya nggak pernah kita bisa ngerti 100% kalau nggak melakukan. Kalau cuma tahu, Anda belum sampai ngerti. Ngerti itu ketika kita melakukan, lalu kemudian terjadilah. Ya, chemistry ilahi itu terjadi. Dan baru kita bisa bilang, oke, saya ngerti. Ini dia yang Tuhan mau rupanya. Dan ini yang saya terima dari apa yang saya lakukan, yang Tuhan perintah. Cuma Tuhan, orang-orang bijaksana itu nggak ngalami 3 terpaan, tapi 4 terpaan yang kita bilang. Tadi dikatakan kalau orang bodoh itu cuma ngalamin hujan saja, banjir, ngalami angin melanda, itu udah murtad. Ya, roboh apa yang dia bangun. Ya. Tapi beda dengan orang bijaksana, dihantamnya 4. Hujan, setelah hujan, air bah. Itu catatan di Alkitab ya. Air bah, banjir. Banjir, angin. Waduh. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang, oh ikut Tuhan nggak nyantai ya. Ya. Ternyata jadi serius begini ya. Ya. Nah, ada lagi yang bilang, makanya kalau sama Tuhan jangan deket-deket banget. Kalau deket-deket banget nanti iblis benci. Nah, kalau iblis benci, lu habis lu. Saudara, nggak ada rumusnya tuh. Ya. Anda mau deket sama Tuhan tuh nempel melekat yang benar. Ya. Emang dari sononya iblis akan coba upaya supaya kemenangan yang Anda dan saya sudah terima dalam Kristus Yesus itu terlepas dari hidup kita. Jangan biarkan itu terjadi. Ya. Karena itu, mari gali dalam-dalam. Letakkan dasar di atas batu karang yang teguh. Di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Anda dan saya bisa hidup dengan nilai-nilai yang benar. Membangun pekerjaan dengan nilai yang benar. Membangun pelayanan kita dengan nilai yang benar. Gak semua orang masuk di pelayanan bangun nilai yang benar. Kalau Anda melayani, ya, apalagi gue paling enak nih saya ngeliat orang-orang yang diberi kesempatan melayani yang macam-macam lah kayaknya. Aduh saya belum bisa, ada ya. Ada lagi yang dia giat melayani, tapi sampai satu hari dia ada bergesekan dengan seseorang, lalu kemudian mulai mundur. Dengar nih, kalau nilai dasar pelayanan Anda benar, pelayanan yang kamu bangun itu dasarnya benar, perasaan kamu dan saya nggak penting. Yang penting itu perasaannya Tuhan. Karena apa yang Anda dan saya alami dalam hidup ini, bicara soal gak enak hati, Anda dan saya udah gak peduli lagi. Kalau dasar yang kita bangun di atas dasar nilai yang benar. Yang penting udah perasaan Tuhan, bukan lagi perasaan Anda dan saya. Oleh karena itu,
Mari bijaksana. Karena yang bijaksana tidak dapat digoyahkan. Yang bijaksana tidak akan rubuh. Pekerjaanmu, pelayananmu, pernikahanmu, pertemananmu, semuanya tidak akan rubuh. Terakhir kali ini saya sampaikan buat kita. Oleh karena itu, mari jangan sia-siakan perjalanan yang berjalan sampai hari ini. Kita nggak tahu hari terakhir kita masing-masing. Karena ini bukan sekedar pencapaian di dunia, tapi ini juga tentang kerjakanlah keselamatanmu. Karena ketika harinya tiba, upah siap menanti Anda dan saya. Jangan sia-siakan hari-hari yang kita udah lewati. Orang percaya tidak hidup di dalam waktu, tapi Tuhan memberikan waktu buat Anda dan saya pergunakan. Karena itu jangan berhenti untuk terus tetap meletakkan hidup kita di atas dasar batu yang benar, di atas dasar kebenarannya Allah itu sendiri. Sehingga apapun yang menerpa, karena hari-hari besok tidak ada yang bisa prediksi. Hari-hari besok Allah tetap berdaulat. Tuhan Yesus memberkati.